Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas tentang berjualan di TikTok ya, cara menjadi seller TikTok. Di sini Sirtiman sebelumnya udah pernah bahas ya, cuma berupa pengenalan aja sih. Dan waktu itu Sirtiman sampai tahap verifikasi menjadi seller ya, ada dua syarat ya. Syarat pertama itu harus upload data diri ya, bisa KTP atau paspor. Yang kedua mengupload produknya ya, jadi ngupload foto produk, kasih judul, kasih deskripsi, dikasih harga, berat badan dan lain-lain sampai produknya itu disetujui gitu. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail tentang menjadi seller Shopee ya. Tapi mungkin pembahasannya akan orang akan kena banyak dampak ya, karena ini salah satu hal yang menjadi penghalang. Oke, sebelumnya Sirtiman mau promosiin dulu toko Sirtiman ya di Tokopedia. Di sini Sirtiman ya udah jadi seller terpercaya sejak tahun 2014 ya, udah berjualan juga di sini produk-produk Sirtiman. Ya, ada PC, handphone, laptop, alat-alat elektronik dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi silahkan dikunjungi, nanti linknya ditaruh di deskripsi. Kita lanjut ke tentang TikTok Shop. Jadi selama ini yang main TikTok itu ya awal-awal dapat nge-like yang disuka ya, VT video-video yang disuka, terus lanjut ke ya saling follow udah tahap saling follow, udah punya 1000 follower, jadi bisa live di TikTok. Untuk live juga perjuangan harus ada misi-misi yang harus dituntaskan juga untuk bisa ngajak multi guest ya. Jadi di live itu mengundang tamu juga harus ada misinya juga untuk buka fitur itu gitu. Nah, di sini oke lah, kalau kita udah melakukan semua, follower 1000, udah bisa live streaming, teman udah banyak istilahnya, terus kita ngapain gitu? Kalau cuma bikin VT doang ya, apalagi yang di rumahnya itu nggak punya internet kabel ya, bikin VT itu kalau pakai kuota internet dari provider yang dari kartu SIM-nya itu kan sangat boros gitu. Nah, di sini Sirtiman ya gimana caranya biar TikTokannya tetap jalan terus, juga kita bisa menghasilkan pendapatan dari TikTok sendiri gitu. Nah, di sini TikTok ini menyediakan namanya TikTok Shop ya. Jadi kita bisa berjualan barang. Yang jelas eh, untuk mendaftar ke TikTok Shop ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Satu via browser biasa dipakai di PC atau laptop. Di handphone juga ada sih browser. Di sini pakainya browser Chrome ya. Kedua pakai aplikasi, ada aplikasi di Play Store, TikTok Shop Seller Center. Yaitu mana yang enak aja deh gitu, yang cocok. Di sini Sirtiman dicontohinnya pakai yang dari browser ya, pakai versi desktop. Jadi tampilannya ini seperti ini di dalam berandanya. Ini jangan lupa ya. Pastikan ini TikTok Shop Seller Center, bukan TikToknya gitu. Akun TikToknya kan ada lagi. Kalau akun TikToknya itu ya cuma buat sekedar ini ya, aktivitas TikTok. Kalau di sini khusus untuk berjualan gitu. Nanti kalau kalau misalnya udah di ACC, udah di approve, itu dari TikTok Seller Shop ini akunnya bisa ditautkan ke akun TikTok yang biasanya gitu.
Akun TikTok biasa juga dibagi dua, ada yang personal, ada yang bisnis. Itu sekalian silahkan ini deh, sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau bikin bisnis juga dijadiin ya buat cari cuan, ya pakai yang bisnis, karena bisa lebih leluasa ngelacak, analisa grafik, viewernya dan lain-lain gitu. Nah di sini Sirtiman pakainya yang bisnis dan daftar di TikTok Shop Seller Center. Biasanya itu untuk daftar itu ya pertama kita tuh harus daftar akun ya. Di sini diterangin kok di TikTok Shop Academy, nanti bisa ditemukan di sini ya. Universitas penjual. Di sini ada tiga tab yang jadi yang harus diperhatiin. Yang pertama promosi afiliasi. Kalau promosi afiliasi ini ya kita itu istilahnya bisnis tanpa modal. Jadi ngejual barang sendiri, barang orang lain gitu. Kalau yang versi shop biasa itu menjual barang sendiri. Di sini kalau TikTok affiliate ini Sirtiman belum ya. Karena di sini Sirtiman baru untuk program sendiri. Nah, ini kalau untuk affiliate seperti ini. Ini Sirtiman belum, baru tahap untuk pemula-mula untuk gimana caranya akun TikTok shopnya itu di approve gitu, seperti itu. Nah di sini ada dua hal ya, pertama upload dokumen, kedua upload produk. Upload produk itu sekaligus kasih data lengkap yang kayak harga, deskripsi, berat barang dan lain-lain seperti itu. Juga kalau udah punya akun TikTok seller itu kita harus melengkapi beberapa di sini kan bisa lihat ada kelola. Kalau untuk pesanan ada dekorasi toko, pengirimannya ini ada opsi pengiriman bisa dilihat. Untuk bahas ke sini nanti aja. Yang utama ini gimana cara di ACC. Karena akan menemui kendala seperti Sirtiman. Jadi ceritanya seperti ini. Sirtiman ini kemarin upload dokumen dan di KTP ya, dokumennya berupa KTP gitu. Dan di KTP ini ada tulisan tanggal expirednya berlaku hingga tahun 2017 gitu. Nah, di sini tuh untuk pengajuan pertama Sirtiman tuh di reject gitu, ditolak, alasannya KTP-nya expired. Nah, karena expired Sirtiman kan jadi waduh, jadi gagal nih jualan di TikTok. Jadi apa? Rencananya jadi bubar gitu. Nah, di sini Sirtiman ini gimana cara biar ya kembali ke jalur jualan di TikTok gitu. Karena kalau cuma main TikTokan doang, upload VT live streaming, ya itu kalau Sirtiman bilang ya buang-buang waktu gitu. Kita mungkin dapat teman, dapat follower, cuma kalau nggak dapat cuan juga ya rugi, waktu kita terbuang. Mendingan fokus yang ke arah cuannya. Nah di sini Sirtiman berjuang biar kembali ke jalur TikTok itu gitu. TikTok yang menghasilkan, bisa memonetasi TikTok. Nah untuk itu Sirtiman mencoba ya mengupload ulang. Karena untuk menghindari kegagalan, Sirtiman ini langsung bikin tiket ke support pusat bantuan dari TikToknya. Jadi klik pusat bantuan yang di kotak merah, klik kotak bantuan. Jadi Sirtiman itu di sini lock tiket, klik lock tiket, langsung menghubungi CS-nya, diklik lock tiket. Nah di sini Sirtiman udah buat tiket dan ini statusnya sih udah selesai ya, karena tokonya udah di approve.
Nah, di sini yang Sirtiman jadi mulai bikin ininya jam 5 pagi ya, jam 9 malam di approve gitu. Ini nggak sampai 24 jam. Jadi Sirtiman ini pas mengupload KTP ini Sirtiman langsung kirim support tiket juga. Di sini Sirtiman bilang menginformasikan tentang KTP yang saya ajukan memang tertulis tanggal yang sudah expired, tapi memang sudah tanya ke kelurahan kalau KTP chip tersebut berlaku seumur hidup. Harap permohonan pengajuan saya sebagai seller TikTok agar disetujui. Terima kasih. Ini dari timnya menjawab ya. Mohon maaf, kendala Anda meneruskan nanti inilah akan dibalas, bilangnya seperti itu. Nah, di sini jam 11 ini dapat selang setengah jam ya dari yang balasan pertama. Dapat balasan, "Dear penjual, terima kasih telah menghubungi kami. Berdasarkan pemeriksaan pada sistem kami, pengajuan Anda saat ini sudah disetujui." Ada tulisan "sudah disetujui" dan status toko sudah aktif. Mohon ketersediaannya untuk melakukan pengecekan kembali. Terima kasih atas kesabaran dan pengertian Anda dari tim pelayanan penjual TikTok. Ya, jadi salut Sirtiman sama tim TikToknya ya, responsif banget, cepat gitu. Meskipun TikTok ini salah satu yang banyak penggunanya ya, pasti ya seharusnya yang mengajukan tiket ini banyak, tiket yang nanya macam-macam, komplain segala macam banyak. Tapi di sini nggak termasuk cepat lah gitu. Belum 24 jam udah di approve, udah langsung di approve. Jadi untuk kendala yang dokumennya ditolak alasan expired, ini contohnya Sirtiman udah kasih. Kalau untuk produknya seharusnya sih nggak masalah ya, sama seperti produk lain kayak di Shopee atau Tokopedia. Upload isi-isi aja data, foto, judulnya, nanti diarahkan sama TikToknya sih. Nah, di sini kalau upload produk kita pencet tambah produk ya. Nah, di sini kayak masukkan nama, judul, kategori, misalnya apa, sepatu wanita, dipersingkat lagi sepatu kerja buat Martin. Nah, di sini memasukkan data ya, kalau mereknya kalau ada, kalau nggak ada tidak ada merek. Ini bentuk jari kaki. Upload gambar sama deskripsi, bisa diperhatiin jauh jadinya kayak gimana. Terus di sini ngupload, kalau ngupload file bisa ukuran kalau sepatu biasanya. Harga jual diisi, kuantitasnya ada berapa, stoknya, SKU opsional. Gramnya dah wajib diisi berapa gram atau berapa kilo. Ini ada dua pilihan. Dimensinya opsional. Untuk kurirnya sebelumnya harus ngisi dulu di profil perusahaan ya. Kalau ada masa garansi, kebijakan garansi opsional. Bayar di tempat COD. Ini silakan. Biasanya kalau centang COD ini lebih banyak orderan ya, karena banyak yang order tuh maunya bayarnya langsung aja, diterima, barang diterima langsung bayar, nggak repot-repot. Biasanya ibu-ibu rumah tangga nggak mau repot-repot ke mobile banking atau ke Indomaret ya, seperti itu. Nah, di sini kalau untuk ngupload produk ini seperti ini, tinggal klik terbitkan, di sini terbitkan. Jadi untuk ininya udah jelas, tinggal cara daftar ya. Kalau cara daftar itu ya, kendalanya ini banyak orang nih bingung cara daftarnya gimana TikTok Shop itu. Tadi seperti dibilang ada dua cara ya, via aplikasi di Play Store sama pakai desktop ya, pakai laptop atau PC, dipakai browser. Browser ini di handphone juga ada gitu. Cuma kalau di laptop kan lebih leluasa, itulah gambarnya lebih besar gitu. Jadi ada bagian-bagian yang ya mungkin kelewat kalau di handphone, atau dikecilin gambarnya. Kalau di laptop
jelas. Di sini yang jelas kita coba lihat videonya dari awal. Pertama ya, kunjungi websitenya, itu linknya nanti ditaruh di deskripsi. Yang kedua, isi datanya, isi nomor telepon, verifikasi, cek isi email, verifikasi email lagi, sama bikin kata sandi. Kalau udah disimpan dan lanjut ke lengkapi data profil. Di sini ini pertama ya, pilih ke akun saya, terus profil penjualan. Nah, ini diisi informasi penjual, toko, nama tokonya, jenis bisnisnya, dan lain-lain. Ini upload KTP dan lain-lain harus. Nah, ini tambah otorisasi merek kalau kita punya branding ya, misalnya jadi official seperti itu. Kalau enggak ya nggak perlu, nggak apa-apa, itu opsional. Lanjut, alamat gudang ini kalau toko kita kalau ada retur biasanya baliknya ke situ gitu. Kalau untuk alamat toko ya diisi sesuai tokonya ada di mana. Kalau di rumah ya di rumah gitu. Lanjut, upload produk. Ini seperti yang tadi ya, ke bagian produk, terus tambah produk, isi nama produk, kategorinya apa, itu yang penting ya, nama sama kategori dulu gitu. Kedua, lanjut, di sini ada opsi upload produk massal. Biasanya ini kalau misalnya mindahin produk dari satu marketplace ke marketplace lain gitu, cuma ya harus dicocokin tuh format dari Excelnya ya, harus dicocokin ya, nggak tahu, dibaca-baca lagi aja lah, atau cari tutorial lebih lengkap di YouTube tentang format Excelnya. Kalau udah diupload nanti kelihatan berapa produknya, ada 5.000 produk atau berapa, nggak tahu lah. Nah ini kalau udah di sini udah upload produk, berarti siap jualan. Kalau udah di ACC ya, siap jualan gitu. Nah itu kalau yang punya produk. Kalau yang belum punya produk, nah ini kita kembali ke tab yang promosi afiliasi ini. Di sini TikTok menyediakan juga untuk jadi affiliate, jadi caloknya. Ibaratnya kita ngejualin barangnya orang. Yang namanya cari duit dari rumah itu nggak harus punya modal gitu. Jadi ya TikTok udah paham, dan dia menyediakan fitur afiliasi TikTok Shop tuh. Jadi kita dapat komisi kalau ngejualin produk orang. Ini untuk yang affiliate TikTok Shopnya Sirtiman belum bikin, mungkin next video gitu. Yang sekarang kalau ada yang mau ditanya tentang TikTok seller ini, silahkan di kolom komentar. Yang jelas yang pertama itu jangan lupa isi tadi ya, profil penjual, sama isi jasa pengirimannya ya, opsi pengiriman. Kalau pengiriman ini ya di sini ada pilihan kargo atau kegiatan kargo atau ekonomi. Di sini ada pilihan masih sedikit ya. Jasa pengirimannya ada Ninja, JNT, dan Si Cepat. Itu untuk yang standar. Kalau yang kargo ini adanya dia JNE Express, minimalnya tuh 5 kilo gitu. Nah seperti itu. Untuk penarikan uang juga, kalau misalnya ada jualan kan masuk ke keranjang belanja, masuk ke dompet TikTok Shopnya ini bisa ditarik. Nanti biasanya sih masukin data bank ya, pengaturan penarikan, yaitu seperti itu. Kalau untuk yang lainnya ini pengiriman massal. Ini kalau
Mungkin kalau pick up ya, pick upnya itu sekaligus banyak produk ya, ini bisa ya. Pokoknya untuk ini Sirtiman juga nanti belum ya, belum coba gitu, soalnya ya produknya juga masih belum ada yang order gitu. Untuk kelola produk ya seperti ini, yang udah barang yang udah statusnya diterbitkan seperti ini bisa dilihat ya, mau diedit atau dinonaktifkan, bisa di sort juga ya berdasarkan harga, kategori atau filter ya. Di sini bisa dipilih deh gitu. Di sini ada semua produk, sama ada produk yang diterbitkan sama yang dinonaktifkan atau diarsipkan, yang dihapus juga ada gitu. Ya seperti itu untuk memulai jualan di Shopee. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Ini udah publish 2 produk ya, coba kita lihat. Perahu tinjau produknya. Oh, ini contohnya. Nah, ini kalau di handphone nanti kelihatan produknya seperti ini gitu. Jadi kalau kita pencet coba belanja di aplikasi. Oh, harus download TikToknya dulu. Ya seperti ini, nanti bisa dilihat pratinjau ya. Ini cuma pratinjau, nggak bisa diorder di sini. Kalau mau di sini, kalau mau ngeliat langsung ke toko Sirtiman ya langsung aja ke Sirtiman, toko Sir spasi Timan gitu ya. Ini sesuai ini nih nama tokonya. Nanti bisa dilihat produk-produknya, contohnya. Kalau ada yang mau ditanya atau belum jelas, silahkan guys ditulis di kolom komentar. Jadi biar bisa jualan di TikTok ya, nggak ada kendala. Soalnya masih banyak yang belum paham, masih taunya TikToknya buat joget-joget doang gitu. Padahal mah di sini tuh TikTok tuh udah situs yang ramai sekali gitu, mengalahkan Facebook mungkin ya. Facebook dan ya mungkin YouTube juga udah males tuh, pada ke TikTok semua. Di TikTok ada banyak kenal teman baru, bisa live streamingnya gampang, terus bisa jualan juga gitu. Belinya juga gampang. Malah banyak ibu-ibu beli di TikTok ternyata pada COD-an gitu. Jadinya ya gampang lah gitu, nggak rempong. Yang penting isi alamat, isi data, nanti barang dikirim seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa jempolnya guys, pencet. Goodbye.